Pernah nggak sih Anda merasa kewalahan gitu karena tim Anda datang bawa masalah numpuk, tapi solusinya nol? Oh, sering itu. Atau mungkin Anda sendiri nih pas lagi buntu, buru-buru minta tolong padahal belum coba pecahin sendiri. Iya. Itu dinamika yang umum banget ya. Dan jujur aja, merelahkan kan di banyak organisasi. Betul. Nah, hari ini kita mau kupas tuntas satu prinsip dari Stephen Covey. Ini ada di bab 23 bukunya, yang kayaknya punya potensi mengubah total cara kerja tim kita. Namanya completed staff work. Atau kerja staf tuntas ya. Iya, kerja staf tuntas. Intinya sih ini soal geser fokus. Dari cuma laporin masalah, jadi bawa solusi mateng yang siap jalan. Gitu kan ya? Tepat sekali. Pergeseran mindset yang fundamental. Oke, misi kita kali ini. Kita bongkar bareng-bareng, apa sih esensi kerja staf tuntas ini? Kenapa ini penting banget lebih dari sekedar efisiensi loh? Dan gimana Anda bisa mulai menerapkannya? Baik sebagai staf maupun sebagai pemimpin. Sip. Untuk mendorong tanggung jawab dan pengembangan diri juga ya. Nah itu dia. Jadi, apa sih sebenarnya inti dari kerja staf tuntas ini? Kayaknya bukan cuma soal yang penting tugas beres gitu aja kan ya? Jauh lebih dalam dari itu. Covey kan pakai ilustrasi kisah Musa dan Yitro. Oh iya, yang mertuanya tuh ya? Betul. Nasihatnya kan jangan tanggung semua beban sendirian. Delegasikan, tapi pakai prinsip yang jelas. Ini soal berani mendelegasikan. Meskipun awalnya mungkin terasa lebih lama atau ada resiko ya? Iya, ada unsur itu. Tapi ini jawaban buat masalah klasik manajer yang terkubur kerjaan operasional atau sebaliknya, staf yang terlalu cepat lempar handuk. Balik lagi ke atasan masalahnya. Nah, prinsip ini memaksa staf buat berpikir kritis. Analisis akar masalahnya, cari alternatif solusi, timbang konsekuensinya, terus ini nih kuncinya, kasih satu rekomendasi final. Jadi bukan cuma opsi mentah ya? Bukan. Harus rekomendasi yang paling mereka yakini lengkap dengan alasannya. Jadi manfaatnya bukan cuma hemat waktu manajer dong? Jauh. Yang paling krusial itu mendorong rasa tanggung jawab penuh, sama mengembangkan cara berpikir staf. Mereka jadi belajar responsible. Maksudnya? Ya, mampu memilih respons yang bijaksana berdasarkan analisis, bukan cuma reaksi spontan. Ini fondasi kemandirian. Oke, kebayang. Nah ini nih bagian yang menarik. Contoh praktisnya, kayak kisah Kissinger itu kan? Iya, yang soal laporan stafnya. Beliau kan balikin laporannya berkali-kali ya? Bukan karena jelek laporannya. Bukan semata-mata jelek, tapi sampai beliau yakin itu rekomendasi terbaik yang bisa mereka hasilkan. Mendorong stafnya mikir lebih keras lagi, mengkritisi kerjaannya sendiri. Wow, ekspektasinya tinggi banget berarti soal ketuntasan itu? Tepat. Dan contoh lain yang gayanya beda tapi intinya sama, itu Sony pas bikin CD player pertama. Oh, yang legendaris itu? Pemimpin proyeknya, Osone, dia kasih tujuan yang ambisius tapi jelas banget. Ukuran player nggak boleh lebih besar dari kotaknya. Gila, itu target yang spesifik banget. Iya kan? Terus dia percaya penuh ke timnya untuk cari cara. Hasilnya, ya terobosan. Keduanya sama-sama menuntut kerja tuntas, bukan cuma progres potong-sepotong. Oke, konsepnya kuat banget ini. Tapi, gimana cara praktisnya kita terapkan di lapangan gitu? Covey di bab 23 itu kasih langkah-langkah kan ya? Ada beberapa langkah kunci. Yang pertama, dan ini penting banget, jelaskan hasil yang diinginkan atau desired results itu sejelas mungkin. Selesai itu, definisinya apa? Biar nggak ada abu-abu ya? Betul. Kejelasan di awal itu krusial. Terus yang kedua, tentukan tingkat inisiatif staf. Ini penting nih. Tingkat inisiatif. Maksudnya gimana tuh? Jadi, seberapa jauh staf boleh ambil keputusan sendiri? Covey kan bikin level-levelnya. Level 1, tunggu instruksi. Level 2, tanya dulu. Level 3, kasih rekomendasi, tunggu oke. Level 4, kerjain tapi lapor segera. Sampai level 5, kerjain mandiri, lapor periodik aja. Wah, oke. Jadi harus jelas ya, staf ada di level mana untuk tugas itu? Harus eksplisit. Biar nggak salah langkah atau malah jadi ragu. Poin bagus. Terus langkah berikutnya apa? Jangan sampai kerja berdasarkan asumsi yang keliru. Keempat, pastikan jelas sumber daya yang ada apa aja. Budget, waktu, data, orang lain yang bisa bantu. Logis. Dan kelima, tegaskan lagi ekspektasinya. Minta rekomendasi final yang udah mateng, siap buat disetujui atau ditolak. Bukan sekedar draft kasar atau ide liar.
Kalau dipikir-pikir, proses ini benar-benar memberdayakan ya kalau dijalankan dengan benar. Rasanya bukan cuma bagi-bagi kerjaan. Justru ini mengembangkan orang. Iya, kebayang dampaknya kalau ini diterapkan. Misalnya pas persiapan rapat, semua datang bawa analisis dan rekomendasi tuntas. Wah, pasti efektif banget rapatnya. Bisa jadi, potensinya besar buat tingkatkan kualitas keputusan. Atau pas bentuk tim khusus gitu, kasih mandat yang jelas untuk hasilkan solusi tuntas. Tapi ada catatannya nggak? Kayak, kapan ini mungkin kurang pas? Penting diingat, ini bukan obat mujarab. Perlu banget fondasi budaya saling percaya. Kalau enggak, bisa-bisa atasan dianggap lepas tangan atau staf merasa dibebani tanpa dukungan. Ah, bener juga. Jadi konteks budaya organisasinya penting ya? Banget. Tujuannya harus jelas. Pengembangan kapasitas bareng, bukan cuma efisiensi semu, mindahin beban masalah. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih pembahasan kita, prinsip kerja staf tuntas ini intinya mendorong perubahan fundamental ya? Betul. Dari reaktif, fokus ke masalah. Jadi proaktif, fokus ke solusi yang udah dipikirin mateng, Ini soal memberdayakan orang pakai kapasitas penuh mereka. menggunakan kemampuan berpikir kritis dan tanggung jawab sepenuhnya. Nah, buat Anda yang lagi dengerin, coba deh renungkan sebentar. Gimana kalau Anda mulai coba terapkan prinsip ini? Mungkin dari hal kecil dulu. Bisa dalam cara Anda nyiapin kerjaan sendiri sebelum minta feedback, atau pas Anda delegasi tugas ke tim Anda. Kira-kira perubahan apa ya yang bakal terjadi? Di efektivitas kerja atau pengembangan diri Anda dan tim? Menarik untuk direnungkan. Dan sebagai penutup, mungkin satu pemikiran lagi buat Anda bawa pulang. Apa tuh? Ada nggak sih isu atau masalah yang kayaknya berulang terus di kerjaan atau hidup Anda? Yang mungkin akarnya karena belum ada yang benar-benar melakukan kerja tuntas buat mecahnya? Pertanyaan reflektif nih. Apa ya potensi terobosannya kalau Anda atau orang lain mau investasi usaha lebih di awal? Menganalisis, menyiapkan solusi yang komprehensif, meskipun mungkin awalnya terasa lebih sulit.